إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات أخرى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Mulai dari nikmat yang paling terkecil hingga nikmat yang paling terbesar dan paling berharga, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena dengan ketiga nikmat tersebut kita bisa menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan ketika kita menjadi orang yang mulia, hamba yang mulia di hadapan Allah dengan memelihara nikmat tersebut, kita menjadi makhluk yang paling mulia bahkan di antara makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak memelihara nikmat-nikmat tersebut, tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita menjadi makhluk yang paling hina. Bahkan ketika Allah menciptakan makhluk yang paling hina di muka bumi ini, tetapi ketika manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah di antara nikmat terbesar itu, maka kita menjadi makhluk yang paling hina di antara makhluk-makhluk hina yang Allah ciptakan. Salawat beserta salam kita curahkan kepada sosok manusia yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bentuk ibadah banyak sekali bentuknya. Maupun ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah seperti salat, ibadah mahdhah seperti zakat, ibadah mahdhah seperti puasa yang akan kita temui nanti pada bulan Ramadan tinggal beberapa belas hari lagi. Maka tugas kita ketika Allah ciptakan kita untuk beribadah. Apa pentingnya ibadah bagi kita? Apa pentingnya dalam kehidupan kita ibadah itu? Maka ketika ditanya Syekh Hasan Al-Basri oleh salah seorang jamaahnya, oleh salah seorang muridnya, "Wahai Syekh, kenapa aku harus ibadah? Wahai Syekh, apa pentingnya ibadah bagi kehidupanku?" Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, ibadahlah yang membuat engkau mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Apa bedanya ketika seseorang diciptakan oleh Allah? Dia diciptakan dalam keadaan yang sempurna, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kaki bisa melangkah, tangan bisa memegang. Allah ciptakan dia sempurna. Begitupun Allah ciptakan makhluk lain seperti binatang dengan sempurna, dia bisa melihat, dia bisa berjalan, dia bisa makan. Tetapi yang membedakan antara ciptaan yang lainnya dengan kita adalah ibadah. Maka ibadah ini sangat penting dalam kehidupan kita.
Apalagi jamaah rahimakumullah, seberapa belas hari lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dirindukan oleh para wali-wali Allah. Bulan yang dirindukan oleh para kekasih Allah. Karena pada bulan tersebut amal ibadah dilipat gandakan. Karena pada bulan tersebut Allah menurunkan rahmat, magfirah dan barokahnya di antara bulan-bulan yang lain. Mungkin ketika kita bersedekah di bulan biasa, kita mendapatkan satu pahala. Tetapi di bulan tersebut kita mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala. Maka sungguh bahagia bagi orang-orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi bulan yang mulia. Maka kita harus tahu bahwasanya ketika kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, kita tahu setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, bulan, tahun yang Allah berikan kepada kita, maka tidak satu pun dilewatkan kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka ketika kita sudah melewati waktu-waktu, hari-hari, bulan, tahun dengan kita melalaikan, maka yuk mulai saat ini ketika kita sudah keluar dari masjid ini, maka niatkan segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadap kepada Allah, ada yang kita bawa, ada yang bisa kita berikan, ada yang bisa menjadi penolong kita. Maka duduknya kita sebagai orang muslim, berdirinya kita sebagai orang muslim, berjalannya kita sebagai orang muslim, tiada lain, tiada terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, salat, puasa, berbagi dan sebagainya. Maka mulai dari hal yang paling krusial, yaitu yang paling penting, yaitu salat. Jagalah salat kita. Sesibuk apapun kita, jaga salat kita, jangan sampai kita tertinggal. Karena pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah, ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah wajibkan adalah as-shalah. Baiknya salat kita, maka baik seluruh amal ibadah kita. Tetapi sebaliknya, buruknya salat kita, maka buruk juga seluruh amal ibadah kita. Maka yuk kita sama-sama ingat kembali posisi kita diciptakan, yaitu untuk beribadah. Ibadah dan ibadah. Terus setiap kegiatan kita harus bernilai ibadah. Karena ibadah tersebutlah yang akan memelihara kita daripada kemaksiatan. Ibadah tersebutlah yang akan membuat kehidupan kita berkah. Ibadah tersebutlah yang akan menurunkan rahmat dan maghfirahnya Allah terhadap kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.